Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lidawati Nurjana dari kelas 11 Perbankan 2. Di sini akan sedikit menjelaskan mengenai akuntansi perusahaan dagang. Jadi, akuntansi perusahaan dagang ini adalah perusahaan yang kegiatannya adalah membeli lalu menjualnya kembali barang tanpa mengubah bentuknya. Biasanya perusahaan-perusahaan yang terlibat itu adalah distributor, agen eceran, terus ada toko swalayan, toko serba, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, ciri-ciri dari perusahaan dagang itu yang pertama, pendapatan utamanya berasal dari penjualan barang dagangan. Lalu yang kedua, dalam akuntansinya, terdapat akun persediaan barang dagangan. Lalu yang ketiga, sebagai perantara antara produsen dan konsumen. Jadi dapat disimpulkan bahwa kegiatan utamanya adalah menjual dan membeli. Nah, yang selanjutnya itu ada jenis-jenis perusahaan dagang berdasarkan macam konsumen yang terlibat. Yang pertama itu ada perusahaan dagang besar atau wholesaler, yaitu perusahaan yang secara langsung membeli suatu produk dari pabrik dalam jumlah yang sangat besar. Contohnya itu seperti grosir. Lalu yang kedua ada perusahaan dagang perantara atau middleman. Jadi itu perusahaan yang membeli barang dalam partai besar untuk dijual kembali ke pengecer dalam jumlah yang sedang. Contohnya itu seperti subgrosir. Lalu yang ketiga itu ada perusahaan dagang atau pengecer atau retailer. Jadi itu perusahaan yang langsung berhubungan dengan konsumen. Jadi konsumen itu bisa beli secara langsung, secara eceran dengan produk yang ditawarkan. Contohnya itu seperti warung, kios, ataupun swalayan. Yang selanjutnya ini ada penyerahan barang dan syarat pembayaran dalam perjanjian jual beli dalam perusahaan dagang. Jadi yang pertama itu ada N/60, terus ada 4/10, 2/15, dan N/30. Nah, yang N/60 ini artinya syarat ini faktur harus dilunasi paling lambat 60 hari setelah terjadinya penyerahan barang. Dan jumlah yang dibayar adalah jumlah akhir yang tertera dalam faktur. Jadi 60 hari atau sekitar 2 bulanan. Selanjutnya 4/10, 2/15, dan 3/30. Artinya ini dinyatakan bahwa apabila melunasi faktur dalam waktu 10 hari setelah tanggal transaksi diberikan potongan 4%. Itu untuk yang 4/10. Dan apabila pelunasannya antara 11 sampai 15 hari dari tanggal transaksi diberikan, potongannya hanya 2% saja. Sedangkan batas pelunasan paling lambat adalah 30 hari setelah tanggal transaksi. Dan itu yang 3/30. Selanjutnya macam-macam transaksi yang terjadi pada perusahaan dagang. Yang paling sering ini yang pertama adalah pembelian barang dagang secara kredit ataupun secara tunai. Lalu adanya retur pembelian ataupun retur penjualan. Terus ada potongan pembelian dan potongan penjualan, beban angkut pembelian, penjualan barang dagang secara kredit, penjualan barang secara tunai. Nah, yang selanjutnya itu adalah syarat-syarat pembayaran secara kredit dalam perusahaan dagang. Yang pertama itu ada 3/10 dan N/60. Jadi kalau yang 3/10 ini, apabila pembayaran dilakukan dalam waktu 10 hari sejak tanggal jual beli, maka akan diberikan potongan sebesar 3%. Dan apabila tidak memanfaatkan potongan tersebut, maka pembayaran dilakukan selambat-lambatnya 60 hari sejak tanggal transaksi jual beli dan tanpa potongan. Lalu yang kedua, syarat kredit yang kedua itu ada N/30. Artinya pembayaran dilakukan selambat-lambatnya 30 hari sejak tanggal transaksi jual beli. Lalu yang ketiga ada IOM atau end of month. Artinya harga neto faktur harus dibayar pada bulan akhir. Lalu selanjutnya ada pencatatan transaksi ke jurnal umum bersangkutan dengan pembelian barang dagang secara tunai maupun kredit. Jadi selanjutnya ada satu contoh soal. Jadi pada tanggal 1 Januari 2010 itu dibeli barang dagang dari toko Fajar Jaya sebesar 700 juta. Maka akunnya itu adalah dibikin dulu tabelnya, itu isi format tabelnya itu ada tanggal, keterangan, ref, debit, dan kredit. Lalu dimasukkan tanggal terjadi transaksi, jadi tadi tanggal 1 Januari 2020. Lalu di keterangannya diisi melakukan transaksi yaitu pembelian barang dagangan dari toko Fajar Jaya. Diisi di keterangan. Lalu yang kedua, nominalnya itu dimasukkan ke kolom debit sebesar 700 juta. Lalu untuk di bawahnya itu dimasukkan keterangan kas
dengan nominalnya diisi di kredit sebesar 700 juta. Selanjutnya, contoh soal pembelian barang dagang secara kredit. Jadi, pada tanggal 1 Januari 2010, dibeli barang dagang dari toko Mulia Abadi seharga 700 juta dengan syarat 2/10 N/30. Jadi, format tabelnya itu sama, tadi tanggal, keterangan, ref, debit, dan kredit. Diisi tanggal transaksinya, lalu keterangannya itu sama, pembelian juga, dan dimasukkan ke kolom debit sebesar 700 juta. Terus dimasukkan kembali ke keterangan di bawahnya yang pembelian tadi, itu utang dagang, agak menjorok karena akan dimasukkan ke akun kredit sebesar 700 juta juga dimasukkan ke kredit. Nah, selanjutnya ini ada contoh soal mengenai retur pembelian. Jadi, contoh soalnya itu pada tanggal 24 Januari 2010 dikirim nota debit kepada toko Karisma atas pembelian barang dagang pada tanggal 10 Januari 2010 seharga 60 juta. Maka akunnya itu tanggalnya diisi sesuai dengan transaksi yang terjadi, lalu di keterangannya juga diisi utang dagang, dimasukkan ke kolom debitnya itu sebesar 60 juta. Terus di keterangan di bawahnya yang utang dagang itu ditulis agak menjorok, itu retur pembelian dan pengurangan harga yang dimasukkan ke kredit sebesar 60 juta. Selanjutnya itu ada bukti-bukti transaksi perusahaan dagang. Jadi yang pertama itu ada faktur. Nah, faktur ini merupakan bukti perhitungan penjualan kredit yang diberikan penjual kepada pembeli. Oleh karena itu, faktur itu membuat banyaknya barang yang dibeli dikalikan dengan harga satuan. Faktur terdiri atas dua rangkap yang asli itu untuk pembeli, sedangkan yang salinan yang kopinya itu untuk penjualnya. Selanjutnya yang kedua itu ada bukti memo debit. Jadi memo debit ini dikirim pembeli kepada penjual atas pengembalian barang yang rusak atau tidak sesuai pesanan, jadi yang reject dikit gitu, atau harga barang tidak sesuai dengan perjanjian. Pokoknya ini barang-barang yang nggak sesuai sama yang diinginkan awalnya. Yang ketiga ada memo kredit. Memo kredit ini adalah memo yang dibuat oleh penjual karena penjual menerima pengembalian barang dari pembeli. Memo kredit ini dikirimkan penjual kepada pembeli. Jadi kebalikannya dari memo debit tadi. Selanjutnya itu ada bukti kas masuk. Jadi bukti kas masuk ini adalah bukti yang dibuat perusahaan atas penerimaan kas. Bukti kas masuk dibuat misalnya pada saat perusahaan menerima pelunasan piutang dari pembeli. Ada bukti kas keluar. Jadi bukti kas keluar ini adalah bukti yang dibuat perusahaan atas pengeluaran kas yang berhubungan dengan pembelian. Bukti kas keluar dibuat misalnya pada saat perusahaan itu melunasi hutang dagangnya kepada penjual. Jadi kebalikannya yang tadi. Yang keenam ini ada voucher. Jadi voucher ini dibuat oleh perusahaan atas pengeluaran kas yang tidak berhubungan dengan pembelian. Jadi voucher ini digunakan untuk transaksi internal maupun eksternal. Misalnya voucher dibuat untuk perusahaan membayar gaji atau perusahaan membayar transportasi karyawan dan lain-lain. Selanjutnya ada perbedaan nih dari perusahaan jasa dan perusahaan dagang. Yang pertama ini, perusahaan jasa itu tidak menjual barang atau produk pastinya, tetapi menjual dalam bentuk jasa. Sedangkan perusahaan dagang itu menjual barang tanpa mengubah bentuk barang aslinya. Lalu yang kedua perbedaannya itu, tujuan dari perusahaan jasa ini adalah memperoleh laba keuntungan yang ditetapkan, sedangkan untuk perusahaan dagang itu tujuannya menjual kembali barang tanpa mengubah bentuk. Yang ketiga, perbedaannya itu tidak menentukan harga pokok barang kalau untuk perusahaan jasa. Kalau untuk perusahaan dagang itu harus menentukan harga pokok barang yang relatif mudah. Lalu selanjutnya itu ada sistem persediaan yang terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama sistem periodik. Sistem periodik ini atau periodic inventory system itu rincian catatan persediaan barang yang dimiliki sesuai secara terus menerus dalam satu periode. Jadi nggak ada yang kurang, nggak ada yang salah, itu selalu sesuai. Kalau yang kedua ini sistem perpetual atau perpetual inventory system. Jadi rincian catatan mengenai setiap pembelian dan penjualan persediaan simpanan.
Selanjutnya itu ada bentuk laporan keuangan dari perusahaan dagang. Yang pertama itu laporan laba rugi atau laporan laba rugi bertahap. Jadi itu menunjukkan berbagai langkah dalam menentukan laba bersih. Selanjutnya ada laba kotor. Jadi ini ditunjukkan untuk laba usaha dagang suatu perusahaan, dan angka ini tidak mengukur tingkat keuntungan secara keseluruhan karena belum dikurangi dengan beban operasi. Selanjutnya itu beban operasi dan laba bersih. Itu komponen ketiga dalam mengatur laba bersih untuk perusahaan dagang. Nah, selanjutnya itu aktivitas non operasi dan terdiri atas pendapatan, beban yang berasal dari operasi, sampingan, serta keuntungan dan kerugian yang tidak terkait dengan operasi perusahaan. Yang pertama, terus ada laporan laba rugi bentuk langsung, dan yang kedua itu ada neraca berklasifikasi. Selanjutnya ini ada menentukan harga pokok penjualan berdasarkan sistem periodik. Jadi harga pokok penjualan itu istilah yang digunakan pada akuntansi, keuangan, dan pajak untuk menggambarkan biaya langsung yang timbul dari barang yang diproduksi dan dijual dalam kegiatan bisnis. Nah, itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu harga pokok penjualan berdasarkan sistem perpetual. Yang kedua itu harga pokok penjualan berdasarkan sistem periodik. Nah, kalau perusahaan itu menggunakan sistem perpetual, maka seluruh transaksi yang mempengaruhi persediaan seperti biaya pengiriman, retur, dan diskon dicatat langsung ke akun persediaan barang dagang. Nah, selain itu, setiap kali dilakukan penjualan item perpetual, diharuskan mengenai akun persediaan barang dagang dan menambah akun HPP. Nah, kedua, jika perusahaan menggunakan sistem periodik, digunakan akun yang terpisah untuk mencatat biaya pengiriman, retur, dan diskon. Tidak diperlukan lagi pencatatan atas setiap perubahan dalam persediaan. Saldo persediaan akhir serta HPP dalam satu periode dihitung pada akhir periode. Nah, yang terakhir ini kesimpulannya. Jadi perusahaan ini adalah perusahaan yang kegiatannya adalah membeli barang lalu menjualnya kembali tanpa mengubah bentuknya. Jadi, oleh karena itu, di dalam menjalankan sebuah perusahaan haruslah memperhatikan berbagai karakteristik yang ada, serta cara yang tepat dalam melakukan pencatatan transaksi yang ada. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, dengan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.